hari ini kami sampaikan bahwa persiapan kita untuk merunning perusahaan kita ini itu mencapai 90%, lebih kurang 10% lagi kita akan sempurnakan, kita akan selesaikan apa-apa yang harus kita siapkan di perusahaan kita ini, sehingga teman-teman sekalian nanti ketika menjalankan bisnis DNS nanti dengan kondisi kesiapan yang lebih matang, sehingga teman-teman nanti di lapangan bisa lebih mudah, lebih meyakinkan dengan perusahaan kita ini. Adapun kekurangan-kekurangan yang hari ini masih ada, kita syukuri semuanya, kita terima semuanya. Dan di bulan Februari ini insya Allah kita akan buat satu gebrakan, di mana di bulan Februari ini ada beberapa program yang akan kami sampaikan dan kita akan running bersama, dan akan kita sampaikan malam hari ini. Malam hari ini kami tidak mengundang banyak orang, kami hanya mengundang calon-calon perwakilan Rumah Cinta Nusantara dari seluruh Indonesia. Memang orang-orang terpilih itu jumlahnya tidak banyak, tapi dari tidak banyak ini akan menjadi banyak nantinya. Maka malam hari ini teman-teman sekalian, kita awali materi kita pada malam hari ini adalah, sebentar. Oke. Ada yang mau masuk tapi kesulitan masuk. Baik, malam hari ini kita akan fokus membahas tentang program Rumah Cinta Nusantara. Rumah Cinta Nusantara adalah sebuah rumah yang akan menjadi rumah solusi, di mana di Rumah Cinta Nusantara itu menjadi base camp, menjadi tempat konsultasi, menjadi tempat diskusi, menjadi tempat mencari solusi, menjadi tempat ajang untuk mengorbitkan prestasi. Teman-teman sekalian, kenapa Rumah Cinta Nusantara kita bangun program ini di PT DNS? Karena induk kita adalah Dinasti Nusantara Group, di mana Dinasti Nusantara Group itu hari ini memiliki 41 perusahaan, memiliki 41 anak perusahaan per hari ini. Dan kemungkinan besar, teman-teman sekalian, di tahun ini anak perusahaan Dinasti Nusantara Group bisa jadi mencapai 100 anak perusahaan, teman-teman, di tahun ini. Jadi Dinasti Nusantara Group ini sebuah holding company yang sangat besar, dan itu yang menjadi induk kita, itu yang menjadi tulang punggung kita. Teman-teman sekalian, program Rumah Cinta Nusantara itu mengikut induk kita, yaitu Dinasti Nusantara Group, di mana Dinasti Nusantara Group dari 41 perusahaan itu ada satu perusahaan yang nilai proyeknya dibiayai oleh Bapak kita, Bapak Niko, melalui Dinasti Nusantara Group senilai 24 triliun. Itu satu proyek dari 41 proyek. Jadi teman-teman sekalian bisa bayangkan bagaimana tulang punggung kita di Dinasti Nusantara Group ini adalah sebuah perusahaan yang sangat besar. Maka dari itu teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan fokus bicara Rumah Cinta Nusantara. Rumah Cinta Nusantara itu kalau teman-teman sekalian pernah ke Kota Salatiga, yaitu di kantornya Dinasti Nusantara Group Salatiga, gambaran fungsi dari Rumah Cinta Nusantara ya seperti itu, teman-teman. Fungsinya adalah ada tempat untuk konsultasi, ada tempat untuk diskusi, di atas ada buat ruang meeting, terus di bawah setiap hari Jumat ada kelas kehidupan, itu kalau MLM itu BOP gitu kan. Tapi kita nggak pakai BOP, karena kita menggunakan pola Dinasti Nusantara Group, pakainya adalah home meeting. Begitu teman-teman sekalian. Adapun ke depan kita nanti pakai acara hotel, itu acaranya adalah untuk training bagi mereka yang sudah member. Tapi rekrutmen kita tidak akan gunakan hotel atau fasilitas-fasilitas seperti MLM pada umumnya, karena kita mengikuti arahan dan pola yang sudah dicontohkan oleh Bapak kita, Bapak Niko, yang terbukti punya aset di Dinasti Nusantara Group itu dengan cara sederhananya itu mencapai lebih daripada puluhan triliun ya. Teman-teman sekalian, kita akan mulai dulu tentang kenapa Rumah Cinta Nusantara ini dibangun. Teman-teman sekalian,
Teman-teman yang pernah ke Kota Salatiga, yaitu kantor pusatnya Dinasti Nusantara Group, setiap hari ada tamu ratusan orang. Setiap hari ada tamu yang menginap. Setiap hari ada tamu yang berkeluh kesah. Jadi teman-teman sekalian, di awal ini izinkan saya menjabarkan tentang apa yang disampaikan Bapak kita, yaitu Bapak Niko, bahwa di dunia ini setidaknya ada 8 jenis masalah umum. Jadi sebelum kita bicara Rumah Cinta Nusantara, kita bicara dari sini dulu. Sehingga teman-teman nanti bakal nangkep fungsi Rumah Cinta Nusantara itu untuk ini, begitu teman-teman. Ada 8 jenis masalah umum dalam kehidupan, di mana masalah paling tinggi itu yang menempati urutan pertama adalah masalah ekonomi atau masalah keuangan. Teman-teman sekalian, 98% orang yang datang ke Salatiga bertemu dengan Bapak kita, Bapak Niko, adalah orang yang bermasalah dengan keuangan. Dan ketika sampai di Kota Salatiga, yaitu datang ke rumah kesejahteraan Dinasti Nusantara Group di Kota Salatiga ini, teman-teman sekalian, ini di rumah ini, bagi teman-teman yang sudah pernah datang ya, di rumah ini Pak Niko menemui puluhan ribu orang yang datang setiap hari membawa masalahnya masing-masing. Dan ketika datang ke sini, teman-teman sekalian, beliau akan memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan nasihat-nasihat kesadaran, nasihat-nasihat kehidupan, di mana di sini diajarkan tentang kenapa terjadinya masalah, yaitu beliau mengajarkan tentang ilmu menabur dan menuai. Jadi teman-teman ketika menghadapi satu masalah, biasanya orang mendapatkan masalah itu karena buah, artinya akibat, itu adalah ranah akibat, tapi ranah sebabnya itulah yang harus dicari dan disadari. Maka di Rumah Kesejahteraan Salatiga ini, biasanya beliau akan memberikan nasihat-nasihat serta arahan-arahan yang membuat orang itu sadar sebab dari datangnya masalah. Di rumah ini teman-teman sekalian, orang paham ada hukum menabur dan menuai, ada hukum sebab akibat, ada hukum alam yang namanya hukum karma, ada hukum karena melakukan ini maka dampaknya begitu, melakukan itu dampaknya begini. Jadi di sini diajarkan tentang hukum-hukum itu sehingga orang sadar. Yang kedua, di sini diajarkan tentang bagaimana seni mengolah masalah. Yang berikutnya, di sini diajarkan tentang bagaimana mengakses hukum pasti tanpa insya Allah. Di sini diajarkan, di Rumah Kesejahteraan ini diajarkan tentang bagaimana mengubah doa dari biasanya mengemis kepada Tuhan kita dengan cara meminta-minta, ya. Di sini diajarkan doanya dengan cara bersyukur. Karena orang yang bersyukur, janjinya yang menciptakan kita, nikmatnya pasti ditambah. Barang siapa yang kufur, nikmatnya dicabut, bahkan dikasih ancaman azab. Seperti itu. Itu di keyakinan kami. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, bagi mereka yang sudah sadar dengan nasihat kesadaran, bagi mereka yang sudah tahu bagaimana seni mengolah masalah, bagaimana mereka tahu yang datang ke sini yang bawa masalah itu hukum-hukum pasti, ya, hukum-hukum pasti tanpa pakai insya Allah untuk hidup sehat berkelimpahan. Terus sudah diajarkan tentang bagaimana mengakses doa dengan cara bersyukur bisa mendatangkan keajaiban besar. Ternyata masalah itu belum kelar, teman-teman. Ternyata ketika masuk kepada solusi bumi, di mana ketika orang sudah menyadari masalahnya, doanya sudah diubah, terus arahan-arahan beliau sudah dilaksanakan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika masuk ke ranah bumi atau ranah profesional, yaitu diajarkan cara merencanakan keuangan cerdas melalui salah satu unit usaha di Dinasti Nusantara Group, yaitu Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang punya platform sistem keuangan cerdas untuk merencanakan dan mengelola keuangannya. Ternyata nggak banyak orang yang mampu.
Ternyata nggak banyak orang yang bisa. Kenapa? Yang pertama, karena kondisi keuangannya sedang trouble, sedang bermasalah. Kondisi keuangannya sedang dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi usahanya pailit, ya kan? Bahkan ada yang sampai menangis-nangis buat makan aja susah sehari-hari. Kondisi seperti itu. Sehingga yang terjadi ketika dikasih solusi menabur dengan konsep si pintar bahana lintas Nusantara, itu mentok juga teman-teman. Nggak bisa juga. Terus bagi mereka yang masih punya aset, yang datang ke sini karena masalah wan prestasi, nggak bisa bayar ke bank, sudah diancam mau dilelang, yang sudah diancam bank mau disita, seperti itu. Ketika dikasih solusi, strategi take over ke bank lain, namanya sudah jelek, BI checkingnya sudah jeblok. Selanjutnya dikasih opsi, pakai strategi take over kepada saudara terdekatnya, mentok juga, karena saudaranya nggak ada yang percaya lagi. Takutnya pakai nama saudaranya, malah nanti wan prestasi di bank nggak bisa ini, malah nggak bisa malah nggak bisa bayar, jadi malah saudaranya nanti yang kena. Oke. Sorry, saya menerima yang baru masuk dulu sebentar, izin. Baik, saya lanjutkan. Selamat datang yang baru bergabung, mohon maaf banget. Ternyata masuknya ada yang pakai passcode, padahal dikasih link itu ketika diklik bisa otomatis itu. Mohon maaf yang baru datang telat. Selamat datang, saya review sebentar. Bahwa hari ini kita akan bicara tentang program Rumah Cinta Nusantara, di mana Rumah Cinta Nusantara tujuan intinya adalah seperti rumah kesejahteraan di Nusantara Group di Kota Salatiga. Kenapa? Rumah Cinta Nusantara di PT DNS kita harus bangun, kita harus bikin, karena induk kita menyarankan, induk kita mengarahkan, bapak kita menyarankan, menghimbau untuk membuat program ini ke seluruh Nusantara. Mengcopy paste program di Dinasti Nusantara Grup Salatiga ke seluruh Nusantara. Dan target kita adalah 1.000 rumah cinta Nusantara di seluruh Indonesia. Rumah ini menjadi saksi, rumah ini menjadi tempat bercurah, bersandar, menangis, ya kan? Yang jumlahnya puluhan ribu orang. Dan hari ini puluhan ribu orang itu didampingi, dinasihati, sudah bangkit dan berkelimpahan. Tapi faktanya hari ini tidak sedikit yang belum mengalami kondisi berkelimpahan. Di sini sudah dikasih nasihat kehidupan, sudah dikasih nasihat kesadaran, sudah dikasih rumus tentang cara mengakses hukum pasti, bagaimana cara mengubah doa dari meminta menjadi bersyukur, bagaimana cara mengakses keajaiban. Sudah diajarkan, tapi faktanya ketika masuk ke solusi bumi, ketika diajak mengelola, merencanakan keuangan cerdas, faktanya mentok, karena keuangannya lagi bermasalah. Yang berikutnya, yang punya asetnya hari ini sudah mau disita bank, hari ini sudah mau dilelang bank, checkingnya jelek sehingga nggak bisa top up, nggak bisa diupokoro, ya nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dioptimalkan. Mau pinjam ke saudaranya, nama saudaranya nggak ada yang percaya, takut nggak bisa bayar. Akhirnya semuanya adalah stuck. Akhirnya semuanya adalah mentok. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang terjadi datang lagi ke sini. Karena stuck, akhirnya datang sini lagi, pusing lagi, stres lagi, ngeluh lagi, nangis lagi. Maka itulah lahirlah PT DNS, teman-teman sekalian. Akhirnya hari ini PT DNS lahir dan membuat program yang akan kita jalankan bersama-sama adalah program Rumah Cinta Nusantara. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita harus bangun Rumah Cinta Nusantara melalui DNS? DNS adalah satu dari banyak perusahaan under Dinasti Nusantara Group. Teman-teman yang hari ini sedang bermasalah dengan keuangan,
Rasanya tidak mungkin kalau mau ikut proyek jalan tol yang nilainya ratusan miliar bahkan puluhan triliun. Nggak mungkin teman-teman bisa terlibat di dalamnya. Mau ikut programnya buka restoran, lah uangnya aja lagi bermasalah. Mau ikut tambang emas, lah uangnya aja lagi trouble. Mau ikut proyek-proyek pemerintah, mau bikin mau aktif di banyak proyek-proyek pabrik-pabrik yang ada, teman-teman lagi bermasalah keuangannya. Maka akhirnya DNS lahir adalah untuk menjawab kesulitan itu. Kenapa? Karena dengan modal mulai, ya saya katakan mulai 150.000 sampai dengan modal terbesarnya saat ini saya umumkan 120 juta rupiah modalnya, itu teman-teman bisa mengakses sumber rezeki baru melalui PT DNS ini. Dan bisa menjadikan jalan percepatan meraih hidup sehat berkelimpahan. Baik. Keunggulan DNS, teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman sudah mempelajari dari PowerPoint yang kita bagikan, ya kan? Bahwa hari ini DNS itu punya compensation plan itu besar, teman-teman sekalian. Yang kedua, terintegrasi dengan sistem perencanaan keuangan cerdas dan otomatis melalui program Sidinas. Ini yang tidak atau belum dimiliki oleh perusahaan lain. Kalaupun perusahaan lain punya, mereka tidak punya underlying bisnis untuk memutar yang namanya perputaran keuangan di induknya. Nah, kalau kita punya 41 perusahaan induk kita, kuat sekali kita. Sehingga apa? Ketika teman-teman 20% di autosave bonusnya dikelola, maka perusahaan memberikan programnya persis seperti programnya induknya. Dan itu bisa otomatis. Ya, program Sidinas itu otomatis. Baik. Compensation plan kita bagi hasilnya terbesar dan termudah. Sistem kita seksi sekali. Saya katakan seorang wanita ya ini. Kinyis-kinyis, ya kan? Umur kita baru bulan ini mau running lagi kan? Kemarin kita bulan kemarin kita calling down dulu. Oke. Mohon maaf yang baru, selamat datang di nonaktif. Saya nonaktifkan dulu soalnya ya. Recording in progress.
Bapak dan Ibu masih bisa disimak ya? Oke, saya aktifkan dulu sebentar. Tes, masih bisa disimak Bapak dan Ibu? Baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi nge-lag ini koneksi internetnya dari sini down, jadi mohon dimaafkan. Maka sebelum kita lanjutkan lagi, karena saya panik, saya izin minum kopi sebentar. Dan tidak lupa pakai spray Aurora. Ini pesan sponsor dulu lewat Nitrika Juice-nya. Sama susu. Bapak dan Ibu sekalian, baik kita lanjutkan ya. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah paparkan tentang apa maksud dan tujuan Rumah Cinta Nusantara. Bahwa hari ini DNS sebagai platform yang membuka peluang bisnis kemitraan berkomisi, membuat programnya, merunning programnya melalui Rumah Cinta Nusantara. Oke, bentar. Saya ini malah hilang. Baik. Rumah Cinta Nusantara ini, Bapak dan Ibu sekalian, goal kita ada 1.000 di seluruh Nusantara. Pertanyaannya, kenapa harus 1.000? Karena di Indonesia, ya, berdasarkan peta yang ada di Indonesia, jumlah populasi hari ini mencapai 278 juta jiwa. Jumlah populasi per 2024 ini mencapai 278 juta jiwa. Jumlah provinsi itu mencapai 38 provinsi. Jumlah kabupaten dan kota 514 kabupaten atau kota. Jumlah kecamatan 7.233 kecamatan. Dan jumlah desa 83.771 desa. Nah, Rumah Cinta Nusantara, unit cabang dan cabang itu target kita 1.000. Dengan skupnya itu target kita ke depan adalah per desa. Tapi hari ini kita per kecamatan dulu. Artinya teman-teman sekalian, kalau 83.000 ditambah 7.000 berarti sudah 9.000. Sekian. Ditambah 500 tambah 38. 10.000. Ada 10.000 kota di Indonesia yang kita ada potensi bisa buka Rumah Cinta Nusantara atau unit Rumah Cinta Nusantara. Kalau ada 10.000 kota di Indonesia yang ada potensi kita buka Rumah Cinta Nusantara, ambil 10%-nya 10.000, ya 1.000. Itulah kenapa kita punya goal 1.000 Rumah Cinta Nusantara. Kedua, Rumah Cinta Nusantara fungsinya adalah sebagai tempat untuk konsultasi. Orang-orang yang punya masalah silahkan datang. Terus untuk diskusi, ya kan? Diskusi sebabnya opo, ya kan? Masalahnya kenapa? Kondisi mengunuhi mergone kenapa? Gitu kan? Akhirnya dikasih solusi. Solusinya opo? Solusinya nanti seperti di Salatiga. Kalau teman-teman pernah ke sini ya solusinya kayak di sini. Suruh tenang, suruh ngubah doanya, suruh naburnya di DNS, gitu kan? Jadi nanti gabung DNS itu namanya nabur, teman-teman sekalian. Menabur DNS, membuka pintu gerbang berkelimpahan rezeki, seperti itu. Tempat untuk edukasi, ya kan, untuk pendampingan. Itulah fungsi inti dari Rumah Cinta Nusantara. Dan Rumah Cinta Nusantara ini adalah programnya DNS. Sekali lagi programnya DNS. Karena Rumah Cinta Nusantara ini nanti itu ada SOP-nya, ya kan, ada programnya, ada syarat dan ketentuannya. Seperti itu, oke?
Pertanyaannya, apa syaratnya? Nah, maka izinkan saya menjelaskan syaratnya. Yang kedua, izinkan saya nanti menjelaskan keuntungannya. Gitu. Yang pertama syaratnya adalah sudah menjadi member, sudah menjadi mitra, sudah bergabung menjadi mitra usaha DNS. Yang kedua, memiliki tim inti. Sekali lagi, memiliki tim inti 3 sampai 10 orang. Itu syaratnya. Yang ketiga, bagi teman-teman yang sudah kenal Nusantara Group, sudah anggota BLN, dilarang bercerita banyak hal tentang program yang lain sebelum cerita DNS, karena DNS menjadi pintu gerbangnya. Karena saya melihat banyak teman-teman yang sudah kenal BLN, kenal anggota Nusantara Group, nyampaikan ke orang itu belepotan, malah orang itu bingung harus gimana, udah ngadepi masalah, ya kan, malah diceritain proyek jalan tol, ya kan, ya nggak jelas, mau memperbaiki ekonominya malah ya nggak bisa apa-apa, mau nabur uangnya nggak ada, gitu kan. Terus mau diceritain toko emas, ya mau kulaan sama ngendi duit rono, kan gitu kan. Nah, solusinya fokus bicara nanti solusi bisnis di awal adalah DNS. Dan Rumah Cinta Nusantara mengakomodir semua unit usaha Nusantara Group, tapi sekali lagi mulai dari DNS. Fokus bicara DNS. Ben bodon duit dhisik. Mulai duit kan nabur gampang. Mau mengoptimalkan keuangannya, kalau sirkulasinya bagus, BI checking yang merah juga akan hijau lagi nanti, kan begitu. Berikutnya, setelah jadi mitra usaha DNS, yang kedua, memiliki tim paling enggak 3 sampai 10. 3 sampai 10 orang teman itu sudah cukup untuk menggerakkan marketnya, untuk menggerakkan Rumah Cinta Nusantara ramai setiap hari dan setiap kelas Jumat nanti. Karena kalau teman-teman sekalian amati, di Dinasti Nusantara Group, Pak Niko tim intinya berapa orang? Nggak banyak kan? Ada Pak Isan, ada Pak Rendra, ada Pak Budi, ada siapa lagi? Pak Murji, ada Pak Dona, ada Pak Roni. Itu tim-tim intinya, nggak terlalu banyak yang mendampingi beliau. Jadi Bapak Ibu di Rumah Cinta Nusantara nanti, Bapak Ibu akan punya pendamping-pendamping seperti beliau. Ini sing ngewangi bagian ngurusi bank, iki sing ngewangi ngurusi sing arep dilelang, iki bagian ngurusi ngurai bisnis plan DNS, iki sing bagian nanti, seperti itu nanti ke depannya teman-teman. Oke. Nah, Rumah Cinta Nusantara itu setidaknya setelah jadi mitra, yang kedua punya tim inti 3 sampai 10, miliki ruangan. Ruangan untuk apa? Ruangan untuk konsultasi, ruangan untuk diskusi, ruangan untuk pertemuan. Kalau di Salatiga kan ada ruang Pak Niko berkonsultasi masalah. Yang kedua ada gazebo untuk kongko-kongko diskusi. Ada ruang meeting di atas, ya kan? Terus di depan ada garasi yang difungsikan untuk kelas seminar, ya kan? Untuk meeting maksudnya seperti itu. Oke, jadi harus ada tempat. Yang berikutnya, siapkan peralatan yang diperlukan, setidaknya Smart TV yang bisa untuk mengakses YouTube streaming setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu adalah pertemuan di tempatnya teman-teman, undang tetangga kanan kiri dan kawan-kawan untuk datang nyimak acara Paniko. Nah, sorenya nanti setelah acara, teman-teman bicara DNS. DNS adalah seperti ini, seperti ini. Kalau belum bisa menjelaskan, nanti kami live streaming dari pusat, dari kantor pusat, seperti itu. Oke. Terus berikutnya membuat jadwal pertemuan 1 minggu sekali, tepat di hari Jumat. Tepat di hari kantor pusat mengadakan kelas kehidupan. Sehingga apa? Sehingga setiap hari Jumat, teman-teman bisa menyimak live streaming bersama orang-orang yang panjenengan undang ke Rumah Cinta Nusantara panjenengan masing-masing, itu untuk nyimak kelas kehidupan Pak Niko yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperbesar kapasitas, sehingga apa-apa yang dinasihatkan beliau itu langsung sampai, seperti itu. Setelah acara jam 3 selesai, tutup buku bicara DNS. Fokus bicara DNS. Bicara yang lain boleh, tapi adalah nanti. Kita bicara fokus DNS dulu. Oke. Nah, dan kabar baiknya sebelum saya sampaikan tentang syarat dan ketentuan jadi stokis dan master stokis.
Sebelum saya sampaikan syarat menjadi stokis dan master stokis, karena Rumah Cinta Nusantara itu syaratnya harus jadi master stokis atau stokis. Jadi yang berhak punya Rumah Cinta Nusantara itu orang yang jadi stokis atau master stokis. Jadi bukan member biasa, oke? Saya akan kabarkan kepada teman-teman sekalian hak-haknya, keuntungan-keuntungannya kalau jadi stokis dan master stokis. Tapi sebelum saya sampaikan itu, izinkan saya menjelaskan tentang DNS Future Business Model, model bisnis masa depan DNS. Jadi DNS ini akan menjadi masa depan bisnis. Ya, model masa depan bisnis. Ini adalah akan menjadi perusahaan pembaharu. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Karena DNS dibangun awalnya adalah network marketing atau MLM. Tetapi saya sadar ketika hari ini saya menghabiskan separuh daripada umur saya di MLM, saya menyadari yang bergabung di MLM itu rata-rata umurnya itu jarang yang di atas tahun 2000. Saya kaji yang gabung MLM kelahiran tahun 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Tahun 2000 ke atas jarang. Artinya, ketika kita tidak berinovasi dalam industri MLM, maka MLM itu akan punah untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Maka menyadari hal itu, melihat kondisi kemungkinan seperti itu, saya sebagai praktisi MLM mengkaji sebuah pola, sebuah strategi, dan ini menjadi satu terobosan yang kekinian. Saya katakan ini amazing sekali. Kenapa? Karena DNS akan mengawinkan, ya sekali lagi, DNS akan mengawinkan program MLM atau network marketing dengan e-commerce marketing. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau MLM itu yang dipasarkan produknya eksklusif, produk-produk pilihan, produk-produk yang Bapak Ibu tidak bisa pilih. Tetapi e-commerce, Bapak Ibu sebagai Rumah Cinta Nusantara, sebagai stokis, sebagai master stokis, kami memberikan hak kepada Bapak Ibu menjadi supplier produk untuk perusahaan kita. Mantap apa mantap? Wah, gila, nggak online itu saya yakin seru ini. Jadi Bapak Ibu akan kami berikan hak untuk mensuplai produk lokalnya Bapak Ibu ke DNS dengan syarat panjenengan jadi Rumah Cinta Nusantara, jadi stokis master stokis, kami akan berikan hak, ajukan ke perusahaan, syarat ketentuan nanti kami akan umumkan. Jadi produknya panjenengan bisa kita pasarkan bareng dengan seluruh jaringan DNS di seluruh Indonesia. Dan kami hari ini katakan kekurangan kesiapan kita 10% di DNS adalah dalam rangka sedang mengurus perizinan itu. Dan sedang mengurus kesiapan IT kita untuk itu. Begitu teman-teman sekalian. Oke, jadi mohon bersabar. Panjenengan yang jadi stokis, master stokis, panjenengan punya keuntungan luar biasa nanti. Ada hak akses untuk suplai produk. Oke. Nah, pertanyaannya Pak Solihin, gimana caranya menjadi unit cabang Rumah Cinta Nusantara atau menjadi cabang? Kalau unit cabang itu stokis, kalau cabang Rumah Cinta Nusantara itu master stokis. Pilihannya ada 5, Bapak Ibu sekalian. Pilihannya untuk jadi cabang atau unit cabang ini 5. Untuk jadi stokis atau master stokis itu ada 5. Yang pertama, ini yang pertama. Menjadi unit cabang Rumah Cinta Nusantara atau stokis reguler. Modalnya 6 juta rupiah. Modalnya 6 juta rupiah. Dapat produknya senilai 6 juta rupiah. Nah, nanti syarat dan ketentuannya kita akan kirimkan bagi panjenengan yang mau daftar. Itu nanti admin kita akan kirimkan bagi yang mendaftar. Yang kedua, pilihan yang kedua, menjadi stokis atau unit cabang Rumah Cinta Nusantara dengan program cashback 100%. Berapa modalnya? Modalnya adalah 12 juta rupiah. Dapat produknya 6 juta rupiah, dapat bagi hasil dari program Sidinas 500.000 kali 24 bulan. Jadi 500 kali 24 bulan 12 juta.
Jadi produknya panjenengan jadi gratis. Wis produknya gratis, cashback 100%. Dan bisa suplai produk UMKM lokalnya panjenengan ke DNS. Contoh misalkan Pak Sudomo dari Lampung, punya kopi lanang Lampung mantep. Kirimkan ke perusahaan dengan catatan sudah ada izin minimal PIRT atau kalau bisa BPOM. Terus kita standarkan packagingnya, nanti kirimkan ke pusat, kami verifikasi dulu layak jual ke seluruh Nusantara atau enggak. Kalau layak, kami terima, kita ada akad harga dari sana berapa, kita poinkan berapa, sehingga nanti akan jadi poinnya DNS. Gitu. Nanti kawan-kawan kita akan berikan SOP-nya itu. Intinya, untuk orang yang menjadi Rumah Cinta Nusantara modal 12 juta, cashback 100%, 500.000 selama 24 bulan, plus bisa mengakses jadi suppliernya produk lokal ke DNS 2 merek. Gitu. Oke. Yang kedua, ini adalah cabang Rumah Cinta Nusantara atau Master Stokis kabupaten ya atau kota. Ini yang reguler ya. Yang reguler seperti sebelumnya modal 60 juta, akadnya 2 tahun, evaluasi per 3 bulan tentang perkembangan karena kita kan mau kerjasama ini seumur hidup. Dapat produk nilainya 60 juta, tidak ada cashback. Cuman dikasih hak akses produk UMKM ke DNS 3-5 jenis produk. Oke. Nah, pilihan yang terakhir Master Stokis. Ini maaf, ini bukan reguler ya. Ini Master Stokis yang spesial ini, yang kemarin di launching sama Bapak kita. Oke. Untuk menjadi Master Stokis yang pilihan ini modalnya 120 juta rupiah. Pilihan yang pertama dapat produk 60 juta rupiah, akad 2 tahun, cashback 100% selama 24 bulan. Sebesar, saya bantu hitung. Nanti detailnya dikirimkan oleh GM kita. Nanti SOP-nya. Sebentar. Per bulan dapat 5 juta rupiah selama 2 tahun. Oke, ini yang pilihan cashback 100%. Atau pilihan yang terakhir menjadi Master Stokis kabupaten atau kota sebagai cabang Rumah Cinta Nusantara DNS, modalnya deposit 120 juta, dapat produk 60 juta, plus dapat mobil untuk branding, di branding DNS Rumah Cinta Nusantara. Sehingga Bapak Ibu sekalian mengenalkan DNS Rumah Cinta Nusantara pakai mobil itu kesana kemari dengan mobil branding itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti kita akan tanya jawab di sesi akhir. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berharap bisa ditangkap walaupun belum 100%. Setelah ini sesi kita tutup secara resmi, baru kita think tank, kita tanya jawab, kita tiktokan 2 arah secara resmi. Kami tutup programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian.